wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat atau mungkin potongan ayat yang paling terkenal di mata umat Islam. Selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kayaknya semua orang bisa. Terus kalimat rahmatan lil alamin ini juga begitu. Kayaknya semua orang bisa ya. Nah, masalahnya begini. Kita memahami di sini kalimatnya wama dan tidaklah arsalnaka kami mengutus engkau Muhammad illa melainkan rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Rahmat alam di sini berarti maknanya bukan pertama, jelas bukan hanya untuk umat Islam. Yang kedua, jelas bukan hanya untuk orang beragama. Yang ketiga, jelas bukan hanya untuk manusia. Yang keempat, jelas bukan hanya untuk binatang atau manusia, tetapi juga untuk tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam. Saya pernah menerangkan tentang tasamu, tingkatan tasamu. Tasamu itu toleransi. Tingkatan toleransi itu tidak hanya kalau selama ini kan toleransi itu hanya dimaknai sebagai apa? Menghormati cara beribadah orang lain. Padahal toleransi itu punya tingkatan juga. Kalau kita kembangkan dari kata rahmatan lil alamin, rahmat atau untuk seluruh alam. Di alam semesta ini isinya macam-macam, Mas Bro. Manusia aja yang sok-sokan merasa bahwa hanya dia yang paling penting sebagai sentrisnya itu, egosentrisnya itu. Seolah-olah alam ini berpusat pada dirinya. Siapa lo? Enggak. Semut juga punya kerajaan sendiri. Lebah juga punya kerajaan sendiri. Masing-masing punya kerajaan sendiri. Tidak tergantung sampean dan saya. Blas. Itu. Nah, rahmatan lil alamin di sini untuk seluruh alam itu memberi kita pemahaman utuh bahwa Nabi Muhammad SAW dan khususnya serta lebih besarnya adalah agama Islam, aturan Allah ini, itu berlaku dan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam. Rahmatnya loh ya, kalau aturannya jelas untuk umat Islam. Tapi rahmatnya sebagai berkahnya itu untuk seluruh alam. Lah apa bedanya antara aturan untuk umat Islam dan rahmat seluruh alam? Yang dimaksud dengan rahmat seluruh alam itu adalah bahwa kehadiran dan datangnya Islam itu menjadi berkah. Artinya, saya pernah ingat nggak? Ada satu riset yang membuktikan bahwa jadwal sholat dan jadwal azan itu menghiasi hampir tiap waktu bumi ini. Jadi bagian waktu bumi itu kan misalnya di Indonesia saja ada 3 bagian waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Itu kan kalau kita di Bali sholat subuhnya jam 4:27 WITA, maka saat itu sudah selesai 1 jam sholat subuh di Papua. Sementara di Batam maupun Aceh sana, sholat subuhnya masih 1 jam lagi. Maka lebih ke barat lagi, mungkin sholat subuhnya ya 1 jam lagi. Bahwa di setiap bagian bumi itu dikumandangkan azan subuh hampir tiap jam. Kan gitu. Itu aja keberkahan tidak hanya untuk manusianya, tetapi untuk ya binatang, ya tumbuhan,
yang mendengarkan azan. Juga untuk bumi yang merasakan sujudnya manusia. Kan gitu. Lalu dari sisi aturan agama Islam jika kemudian diterapkan itu benar-benar akan menjadi berkah untuk bumi. Banyak hal dalam agama Islam ini yang memang membuktikan benar-benar sebuah rules atau aturan Allah. Lagi nih, saya misalnya yang bikin sebuah alat gitu, sebuah alat. Maka sayalah yang paling tahu bagaimana harusnya alat itu digunakan, caranya, perawatannya, penggunaannya. Itu saya, karena saya yang membuat alat itu. Allah lah yang membuat semesta ini, alamin ini, beserta seluruh isinya, langit bumi beserta seluruh isinya. Itu Allah yang bikin. Maka Allah lah yang paling tahu bagaimana seharusnya alam ini dikelola. Allah pula yang membuat manusia, maka Allah lah yang paling tahu bagaimana seharusnya manusia hidup atau menjalani hidupnya. Caranya ya opo. Mulai dari cara makan, apa yang perlu dimakan, sampai makan berapa kali, itu Allah yang tahu. Karena Allah yang bikin perut sampean, pencernaan sampean, usus sampean, itu tahu. Ini, ada seekor burung yang makannya itu bukan daging, tapi justru tulang. Tulang yang besar itu, gede yang, ya Allah, tulang yang segini-gini itu langsung ditelan, godok-godok. Saya melihat, kok bisa masuk gitu, burung gitu, kayak burung nazar gitu, tapi lebih besar. Dia memang cuma pemakan tulang. Loh, karena memang Allah yang bikin burung itu, Allah pula yang mendesain sistem pencernaan burung itu mampu meremukkan tulang. Ternyata ususnya itu memang didesain untuk meremukkan tulang. Kamu bisa bayangkan, usus itu kan bagaimanapun tetap lembek loh. Tidak mungkin usus itu dalam bentuk baja, kan nggak mungkin. Tapi bagaimana Allah mendesain usus itu? Ternyata di samping ususnya yang memang desain khusus, itu juga air liurnya si burung ini, itu sudah didesain Allah mengandung enzim yang bisa menghancurkan tulang. Demikian pula cairan yang di dalamnya perutnya atau di dalam ususnya burung itu penuh dengan cairan asam yang bisa meremukkan dan menghancurkan tulang. Nah, karena memang Allah yang bikin, gitu. Otaknya si burung juga didesain untuk tidak mau makan buah-buahan, tapi justru nyarinya tulang. Nah itu loh. Nah, kembali kepada aturan Islam. Islam itu ngatur. Kenapa Allah tidak membolehkan manusia minum khamr? Misalnya. Loh, Allah sudah tahu bahwa manusia itu, metabolisme tubuhnya itu kalau dikasih minuman beralkohol, itu akan mempengaruhi cara kerja otak. Ya terjadi beneran ketika dilanggar. Kemarin 2 orang terbunuh di mana? Badung apa Tabanan. Karena padahal minum-minum bareng sama teman. Bunuh-bunuhan setelah mabuk bersama. Dan karena Allah sudah berfirman sebelumnya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan itsmun itu mudorot atau dosanya, sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi manfaatnya. Meskipun ada alkohol itu manfaatnya. Tapi kalau diminum itu sisi negatifnya lebih banyak. Jangan minum. Tapi manusia masih minum. Ya sudah. Lah kembali kepada rahmatan. Kalau seandainya manusia itu mengikuti seluruh aturan Allah, agama ini, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad. Tidaklah kami menurunkan agama Islam ini illa kecuali rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam. Maksudnya apa? Kalau kamu mengikuti agama ini dengan sungguh-sungguh, bumi maupun manusia dan seluruh penghuninya tentrem, damai, nggak rusak.
alam ya. Yang sekarang misalnya di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan. Nggak usah ngomong Jawa. Jawa sudah lama rusak. Lah kenapa? Ya karena manusia tidak mengikuti kalimat la tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mengikuti itu akhirnya apa? Ngeruk batu bara ya sak karepe, motong pohon sak karepe, kan gitu. Buang limbah sak karepe. Oh sih kayak gitu, rusak. Padahal kalau mengikuti apa yang Allah perintahkan, pasti menjadi rahmat. Burungnya ya masih ada. Coba sama lihat orang hutan di Kalimantan. Sudah menyedihkan nasibnya karena sudah kehabisan habitat. Kenapa? Ya karena itu. Coba kalau misalnya manusia mengikuti aturan Allah. Orang hutan pun lestari, burung-burung masih bisa berkicau. Iya, kami lah sedang kemarin menyatukan dua gedung ini untuk biar musola atau masjidnya lebih lebar. Ada terpaksanya. Nah, di samping dekat rumah kontrakan saya di Denpasar inilah ada pohon mangga yang lumayan gede depan itu. Itu rumahnya burung-burung. Mau tidak ditebang itu, maka bangunan harus menyesuaikan dengan dia. Kalau ditebang kok ya kasihan burung-burungnya. Ruwet kemarin itu. Akhirnya kita ngurangi hampir 2 meter untuk memberi celah supaya pohon itu tetap berdiri. Nah, udah begitu dibangun, besi-besi dinaikkan, ternyata pas pemasangan atap tetap harus memotong sebagian dari dahan-dahan. Nah, itu rasanya itu berat sekali gitu. Karena pasti akan ada sekian ratus ranting yang akan hilang. Padahal di situ tempat burung-burung itu biasanya bercengkrama. Ngobrol sama anak istri yang kalau kita dengerin dari bawah berkicau lah enak banget. Iya. Nah, Islam mengajarkan lewat agama ini, ya, lewat aturan ini lengkap sekali. Kenapa manusia diperintah Allah untuk tidur miring ke kanan? Ternyata secara kesehatan luar biasa. Kenapa kita diperintahkan puasa? Loh, mesin pencernaan kita itu membutuhkan istirahat. Kalau zaman pakai terus giling terus 24 jam, ya jangankan ya rusak Mas Bro. Makanya sama diperintahkan untuk berhenti. Berhenti gitu loh. Itu fungsinya. Makanya misalnya sama diperintah untuk tidak rakus ya. Allah mengajarkan al-hakumut takatsur, bermegah-megahan akan melalaikan kamu. Berarti kan dari kandungan ayat itu sebenarnya mengatakan jangan bermegah-megahan biar nggak lalai kan gitu. Manusia masih bermegah-megahan ya buyar gitu loh buyar. Coba bayangkan misalnya karena bermegah-megahan gaji 1 miliar per bulan pun tidak cukup korupsi dah. Temukanlah di rumahnya uang ratusan miliar yang kalau itu dipakai untuk bangun sekolahan bisa jadi sekian ratus atau sekian ribu sekolahan. Bayangkan, sekian triliun yang itu kalau dipakai untuk modal kerja orang pun sudah nggak karuan banyaknya. Coba kalau ngikuti aturan agama Islam, agama Allah ini. Iya. Jadi rahmatanil alamin itu benar-benar bisa menjadi rahmat untuk semuanya. Saya kemarin berkunjung ke cabang Lembar, lalu ngobrol dengan satu di antara TPU di situ. Dia aslinya TPU, aslinya dari Jambi. Di Jambi sebenarnya dia sudah dikasih orang tuanya atau ya milik orang tuanya yang nanti mungkin akan jadi milik dia. Kebun sawit beberapa hektar. Ya. Tapi karena memang dia lebih memilih untuk memenuhi panggilan tugas, maka dia sama istrinya bertugas ke Lembar, Lombok Barat.
dengan tanpa ada jaminan nanti kerja apa di sana. Tapi karena percaya sama Allah ya, berangkatlah ke sana. Saya kemarin melihat monitoring apa. Gimana kalian ekonominya? Saya pertama tanya itu dulu. Alhamdulillah Gus ada aja itu. Nah, saya nggak percaya, saya tanyain aja. Oh, ada aja gimana? Oh ternyata di situ banyak TV berserakan gitu. Ada banyak TV berserakan. Sebentar ini TV-nya siapa? Ya TV-nya orang dandanin ke sini. Ada yang berhasil anu jadi baik lagi belum ada. Jadi kamu cuma jasa bongkar nggak jasa betulin gitu kan. Oh, sudah saya betulin Gus, cuma orang-orang ini onderdilnya nggak ada yang berani beli apa onderdilnya nggak kuat bayar mereka. Ya akhirnya mangkrak di sini padahal sebenarnya sudah bisa. Oh ya udah enggak apa berarti bukan salah kamu. Terus apa lagi punya servis? Saya buka servis HP. Udah alhamdulillah dapat Gus. Servis apa lagi? Yang paling banyak itu kipas angin, kompor gas apa. Alhamdulillah dapat. Terus nggak cari penghasilan lain. Cari Gus apa? Jual sosis. Oh iya coba mana lihat saya maju ke depan. Ternyata dia memang punya rombong kecil gitu. Lalu saya tanya, rombong. Ini rombongnya beli berapa? 350.000. Loh, ini sudah dapat Almini bagus gitu. 350.000 ya Allah. Saya mikir terus ya sudah ada kompornya atau dia beli kompor sendiri yang portable. Kecil gitu loh. Dapat ini uang, dapat kesulitan. Saya tanya, berapa hasil bersih kalau jualan ini? Oh ini hanya sampingan saja selain yang itu. Wih, saya berpikir gini dulu. Pak Guru Mutala ngajarin kita iman ABC ya. Iman ABC itulah kalau kamu punya uang 4.000, iman paling tipis kamu sedekahkan 1.000 yang 3.000 untuk duniawi, 1.000 untuk akhirat. Yang C 2.000 akhirat, 2.000 dunia, yang B 2.000 akhirat, 2.000 dunia, yang C yang paling tinggi 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Lah kalau yang paling A ini 1.000 aja. Saya selalu sering bikin analogi. Kalau dalam satu desa ada 750 kakak dan ada 50 kakak yang di bawah garis kemiskinan, maka yang 700 kakak ini bisa berarti sedekah 1.000 sehari. Sedekahkan 1.000 sehari, laksanakan iman A, maka 700.000 sehari terkumpul. Tuh. Sehari terkumpul berapa? 700.000. Ini berikan kepada satu kakak yang berada di bawah garis kemiskinan untuk usaha ekonomi produktif. Maka satu hari sudah terentaskan kemiskinan. Kalau dalam 50 hari selalu melaksanakan iman A, desa itu tidak ada garis kemiskinan lagi. Semuanya udah punya usaha. Seolah-olah ini impossible. Tapi kalau saya melihat contoh TPU tadi, hanya dengan 350.000 sudah punya rombong. 700.000 berarti yang 350 untuk modalnya. Bisa jualan sudah. Padahal sedekah cuma 1.000. Nggak mungkin kan penghasilan satu orang 4.000 kan. Yang 700 kakak tadi lah. Nah kalau itu penghasilannya 40.000, lalu sedekah iman A 10.000, per hari di desa itu terkumpul 7,5 juta. Betapa makmurnya desa itu dengan melaksanakan iman A. Nah kembali kepada rahmatan lil alamin. Satu di antara berkah aturan Islam itu sedekah. Kalau itu saja dilaksanakan, tidak ada kemiskinan. Tidak ada kemiskinan. Belum sampai zakat. Zakat itu kan ukuran untuk dengan nisab dan haulnya. Masih menunggu kaya untuk zakat. Ini nggak usah zakat kaya. Semua orang bisa aliyadul ulya minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan orang yang kelihatan miskin pun bisa terangkat dignity dan marwahnya karena melaksanakan sedekah. Karena punya uang 4.000 pun bisa jaga 1.000. Semiskin-miskinnya sampean dan saya 4.000 masih punya lah. Nah ini yang dimaksud dengan agama Islam menjadi rahmat lil alamin. Tadi saya contohkan burung ya. Sampai saya contohkan seorang yang bekerja. Jadi dulur, kalau kita benar-benar menjalankan Islam yang benar-benar
Kafa itu benar-benar jadi rahmat. Catatannya hidup kita berdasarkan kebutuhan dan catatannya hidup kita mengikuti sunnah Rasul. Baik dalam hal kesederhanaan, pola pikir, pola istirahat, pola makan, pola hidup ya. Itu baru nanti benar-benar akan menjadi rahmat lil alamin. Karena perilaku manusialah yang menjadi laknat lil alamin itu perilaku manusia dan pola pikir manusia. Kenapa jadi laknat ya ini kan dhuharul fasad fil barri wal bahr ya kan? Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan daratan. Kenapa? Bima kasabat aidin nas. Karena tangan-tangan manusia. Ini kebalikan dari rahmatan lil alamin. Jadi telah tampak kerusakan di bumi dan di darat, di lautan dan di daratan. Karena apa? Tangan-tangan manusia. Tangan manusia yang tidak melaksanakan aturan Allah. Tapi kalau aturan Allah yang dilaksanakan, insya Allah akan menjadi apa? Rahmatan lil alamin gitu loh. Itu. Jadi maka di sini yang kita pahami itu. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakanlah Muhammad bahwa apa yang diwahyukan kepadaku ini tidak lain hanyalah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Jangan menuhankan yang lain. Nafsumu, hartamu, bojomu, atasanmu, kendaraanmu, karirmu itu bukan Tuhan, Mas. Tuhanmu itu Allah. Nah, maka jangan ketaatanmu, kecintaanmu dikalahkan oleh hal-hal tadi. Ingat ya surat At-Taubah ayat 24 ya. Ya kan? Itu. Jadi jangan sampai kalah oleh itu. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu tidak menjadi orang yang berserah diri? Apakah kamu menjadi orang yang berserah diri? Jadi Islam itu artinya apa? Serah diri. Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Enggak hanya sekedar itu. Iya, itu rukun utama. Tapi Islam itu adalah penyerah dirian total, tunduk patuh terhadap apa? Seluruh aturan Allah. Jadi jangan kemudian yang penting sholat, gitu kan? Enggak jilbaban, enggak apa-apa. Enggak bisa mas begitu mas. Yang penting baik sama tetangga, enggak sholat, enggak apa-apa. Enggak bisa gitu. Kafa itu ya hablum minallah wa hablum minan nas. Jilbaban itu persoalan hablum minallah. Perintahnya Allah begitu ya begitu, enggak usah ditawar-tawar. Ada tawar-menawar. Sholat itu ya perintah Allah ya sudah begitu. Meskipun kita belum menemukan ngapain sih disuruh berdiri, sujud, berdiri. Kenapa kok harus dua rakaat? Kenapa harus 4 rakaat? Enggak usah tanya, wis. Itu perintah Allah ya hablum minallahnya begitu. Pada tetangga tetap baik. Jangan kemudian kepada tetangga baik lalu dijadikan modal untuk tidak sholat kepada Allah ya tidak bisa. Itu namanya kafir. Maka Islam itu tunduk patuh, tidak pakai nanya banyak-banyak, tidak pakai bantah banyak-banyak, tidak pakai nego banyak-banyak, tidak pakai apa dan itu dan ini tapi gini tapi gitu, ndak wes taat tunduk patuh. Makanya kita sholawatnya itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, aslim wahai Ibrahim, tunduk patuhlah kamu. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, aslam tu li rabbil alamin. Kalimatnya kan begitu. Makanya sholawat kita di dalam itu kan Allah kama sholait ala Ibrahim wala ali. Sholawat itu, keislaman kita itu adalah Islam yang uh, seperti diperintahkan kepada Nabi Ibrahim itu. Jadi patron ideal kita kepada Nabi Muhammad SAW itu rujukannya seperti kepada Nabi Ibrahim. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 131. Allah, siapa yang baca?
Al-Baqarah ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya dalam Quran Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Kalimat gitu. Ingatlah ketika Allah berfirman, aslim ya Ibrahim. Aslim, Islamlah kamu Ibrahim. Kan gitu. Artinya serah dirilah kamu, patuh tunduklah kamu. Apa jawab Ibrahim? Oh, aslam tuh aku serah diri tunduk patuh li Rabbil alamin. Kepada Tuhan semesta alam. Wes, nggak pakai aneh-aneh wes. Nah kepada seperti itu kita diperintah berislam itu. Tidak hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, pintar ngaji. Enggak. Itu iya, satu di antara sebagian di antara Islam. Tapi Islam memiliki spektrum yang luas, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aturan Islam itu. Ya. Itu, makanya kalimatnya udkhulu fisil mikafah. Masuklah kepada aturan Islam itu secara kafah utuh ya. Kalimatnya di sini ayat 108 surat Al-Anbiya ini, fal antum muslimun, apakah kamu berserah diri? Gitu. Maka jawab kita ya, ayo seperti Nabi Ibrahim, apa? Aslam tu li rabbil alamin. Nah, kayak Nabi Ibrahim jawaban kita. Ketika tanyaan ayat 108 surat Al-Anbiya ini, fal antum muslimun, apakah kalian berserah diri? Jawab kita apa? Aslam tu li rabbil alamin atau aslamna li rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa'in wa in adri aqribum am ba'idum ma tu'adun. Dan jika mereka berpaling wahai Muhammad terhadap seruanmu untuk menuhankan Allah, untuk tunduk patuh pada aturan Allah, maka katakanlah sudah bahwa apa yang diwahyukan kepadaku itu adalah sekedar menyampaikan, menegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Itu. Dan jika mereka berpaling, kata Allah, maka sampaikan juga, aku telah menyiarkan pada kalian dengan cara dan isi materi yang sama. Materinya sama seperti nabi-nabi sebelumnya, itu secara merata kepada semuanya tanpa pandang bulu. Jadi yang dimaksud adang tukum ala sawain ini, pertama adalah aku menyampaikan materi yang sama seperti yang disampaikan nabi-nabi terdahulu. Yang kedua, aku menyampaikan kepada semua secara merata, tidak pandang bulu, tidak ada diskriminasi suku, ras, apa, tidak ada. Kami sampaikan apa adanya semuanya. Sementara tentang kiamat, wa in adriya aqribum am ba'idum ma tu'adun. Sementara tentang kiamat, aku tidak tahu apakah dekat atau jauh. Kalaupun dekat itu dekat tentang ukurannya Allah. Meskipun mungkin dalam mata kita masih ribuan tahun. Tapi yang dimaksud dengan dekat dan jauh itu ukurannya Allah, ya sudah. Apa yang dijanjikan aku tidak tahu. Tapi innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Allah lah yang tahu apa dari semua pembicaraan baik yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan aku tidak tahu juga, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalaupun itu misalnya masih jauh, itu juga cobaan buat kalian wahai manusia. Apakah akan santai berleha-leha? Karena memang dunia ini mata'un, kenikmatan sesaat. Dan itu menjadi cobaan untuk kalian, fitnatun. Biasanya kalau orang dikasih kenikmatan itu lengah. Padahal diperintah di dunia ini untuk mempersiapkan sampai datangnya kiamat. Tapi karena ada kenikmatan lengah. Wa mata'un ilahin, padahal kenikmatan itu iya memang dunia nikmat tapi sesaat sampai batas waktu. Batas waktu apa? Kalau kekuasaan dibatasi periode. Kalau kenikmatan makan ya dibatasi kenyang toh. Kalau sudah kenyang kan tidak bisa makan lagi. Kalau kenikmatan tidur ya dibatasi gitu. Kenikmatan suami istri ya cuma dibatasi kelima kayak gitu-gitu aja. Sudah selesai, tidak ada yang bisa langgeng. Bahkan semua kenikmatan itu akan dibatasi oleh ilahin. Batas waktu, mati, kiamat, sughra.
dan kiamat besar kubronya adalah hancurnya semesta, tetap ilahin. Qala rabbihkum bil haqqi wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Dan Muhammad berdoa, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Maka suatu saat akan diberikan keputusan dengan adil. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Dan Tuhan kami yang maha pengasih tempat memohon segala pertolongan atas apa yang kamu katakan. Wis aku berserah diri kepada Allah, minta tolong kepada Allah atas apapun tanggapan kalian. Oke, monggo. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari penjelasan ini, Gus, dulu era turunnya Nabi satu ke Nabi yang lain itu jaraknya kan ribuan tahun, Gus ya. Yang masing-masing era Nabi-Nabi sebelumnya itu selalu kaumnya membawa keyakinan yang berbeda-beda. Jadi artinya kaum umat-umatnya saat ini umat-umat yang ada saat ini di dunia itu berarti itu mengikuti turunan-turunan keyakinan nenek moyangnya dulu ya Gus. Ya seperti menyembah matahari, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah yang lain-lain itu Gus. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi yang seperti kemarin saya sampaikan tentang ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu kan ada gini ya. Bahwa manusia itu agama, orang-orang itu memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Syi'an. Dan setiap mereka itu kullu hizbin, tiap golongan itu bima ladaihim terhadap apa yang ada pada mereka itu farihun, bangga. Awal ketika Nabi diturunkan itu pasti membawa ajaran yang orisinal baik. Lalu ditentang manusia pasti karena bertentangan dengan nafsu dan tradisi. Tapi lama-lama kemudian dapat pengikut. Setelah dapat pengikut, entah berapa puluh, masing-masing Nabi beda-beda ya pengikutnya. Ada yang cuma dapat 10, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 100, ada yang 1000, macam-macam. Lah, generasi awal ketika ditunggu Nabi Rasul ini ya sering, saya sudah sampaikan sering di sini ya. Seperti tanaman yang ditunggui oleh petaninya. Ketika ditanam itu ditunggu ya disiram, disiangi dari rumput, kalau ada hama disemprot, kemudian juga selalu dipupuk. Tanaman baik, tapi begitu ditinggal sang penanam lama, ya sudah rumput tumbuh, hama menghabiskan segala macam. Manusia ini ketika ditunggui Rasul, nabinya mau ada hama perpecahan dicabuti, ada rumput-rumput duniawi diingatkan ketika ada baik umat. Tapi begitu Rasulnya wafat, nggak ada yang merawat tanaman umat ini, ya sudah. Tumbuhan perpecahan, virus cinta dunia, wah, gak karu-karuan, nggak rusak. Lama-lama ya distorsi dan deviasi. Atau seperti ternak di tanah lapang yang ditunggui penggembala. Ketika ditunggui penggembala, tali yang mengikat lehernya dipegangin penggembala. Terarah hidupnya ternak ini. Tidak makan tanaman orang, juga nggak diganggu serigala, kan dijaga. Tapi begitu penggembala meninggalkannya jangka waktu lama, ya sudah, tali ada masih yang di lehernya, dipakai ke sana kemari semaunya masing-masing, makan tanaman orang, bahkan mungkin masuk kandang serigala. Ketika ditunggui oleh para rasul, para nabi, tali tadi barat kitab suci, diarahkan menurut tafsir yang asli. Ada perpecahan, perbedaan pendapat diselesaikan. Tapi begitu Nabi wafat, kitab suci masih ada, tapi diselewengkan berdasarkan nafsunya masing-masing di leher mereka. Sudah, akhirnya terjadi perpecahan. Sangat mungkin agama-agama yang sekarang ada itu adalah dulu ada nabinya. Ada rasulnya yang membawa ajaran asli. Mungkin aslinya bagaimana, tapi kemudian pemahaman yang berbeda-beda ketika ditinggal nabinya ditambah kurangi gitu loh, ya kan? Wong
Umatnya Nabi Musa ditinggal ke Gunung Tursina hanya 40 hari saja sudah penyimpangan kok. Mereka masih merasa nyembah Tuhan, Allah. Tapi membuat patung sapi itu katanya untuk biar lebih khusyuk. Nah, manusia sekarang lah ya gitu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sudah menubuahkan Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, Islam menjadi 73 golongan. Dan 3 golongan-golongan itu merasa bahwa dirinya benar. Kenapa ya? Karena itu. Kalau ada sekarang misalnya orang nyembah matahari, bisa jadi entah ada satu nabi yang dulunya itu sholat kiblatnya itu menghadap ke timur, sangat mungkin. Tapi timur itu bukan untuk nyembah matahari. Ya arah saja bahwa di sana gitu loh. Tapi manusia kan kemudian ditambah kurangi. Maka mungkin ini berarti nyembah matahari. Akhirnya memang ada dewa Ra, dewa macam-macam kan di Mesir kuno itu. Jadi sangat mungkin. Makanya kalau Islam tidak mau tercerai-berai yang jauh gitu, ya harus kembali kepada murninya Islam. Jangan banyak ditambah kurangi supaya nggak terlalu jauh. Nanti makin jauh makin nggak karu-karuan tuh. Itu dan dicari-carikan dalilnya, ya. Jadi saya rasa itu apa yang bisa kita kupas dari surat Al-Anbiya mulai ayat 1 sampai ayat 12 dan sekali lagi itu ya ngaji kita yang penting untuk menjaga kita keep on the track, tetap dalam sirotol. Saya rasa itu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat berfaedah. Allah merahmati kita semua. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa la barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta innaka taqdi wa la tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa jannah muslimin min sinnika syaitan ya rabbana natina wa lina ربنا آمنا فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم لا نغفر لك في الأرض ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وبك ربي أعوذ بك اللهم تعالى برحمتك اللهم اتنا رحمة ويتقبل اللهم اغفر لنا صبر الصابرين اللهم قادر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جد البلاء وبدرك الشقاء وسلوى ما شملت الحمد اللهم صل على محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم العظيم المجيد رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة